bimbingan konseling, mendampingi murid beribadah, kegiatan bimbingan konseling, kemudian aktif di organisasi juga bisa dihitung dikonversi dengan jam mengajar. Dan ikut pelatihan-pelatihan tadi, usul itu juga masuk dalam konversi jam mengajar. Sehingga karena itu maka guru-guru tidak perlu menjadi guru yang dikritik sebagian kalangan guru dari lonceng ke lonceng itu. Karena begitu berbunyi loncengnya pindah ke sekolah lain karena harus mengejar 24 jam. Kalau tidak dapat 24 jam sertifikasinya tidak turun. Nah, maka kita membuat kebijakan baru, tidak perlu 24 jam mengajar, tapi 24 jam melaksanakan tugas guru. 16-nya mengajar, 8-nya bisa bimbingan, bisa pelatihan, bahkan bisa aktif di ormas. Jadi kalau ada suster dan romo yang menjadi pengurus KWI dan jadi guru, itu boleh nanti dihitung setara dengan jam mengajar berapa jam. Tapi organisasi harus yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau partai politik Pak Sekda nggak bisa dihitung Pak Sekda. Jadi partai nggak bisa dihitung karena nanti dianggap kementerian ini partisan. Kemudian Ibu Andriani, nanti coba Bu kalau pas saya ke Medan Bu, Ibu dampingi saya. Kita tinjau sekolahnya. Dan saya memang terbuka. Ketika kemarin sempat ada viral itu, mohon maaf ya, yang ada anak yang tidak dianggap tidak bayar SPP, kemudian disuruh belajar di lantai. Kan sudah viral tuh sampai ke saya sebagai menteri juga. Langsung saya minta dicek ke sana. Yang terjadi apa sesungguhnya? Ternyata anak itu sebenarnya belajarnya di kursi, cuma sama ibunya disuruh belajar di lantai, terus di video, kemudian diunggah karena ibunya ini konten kreator. Saya agak ini juga kan, ini gimana kok ada sekolah begitu? Kebetulan sekolahnya itu punya CCTV, saya punya CCTV kebetulan. Kemudian ada anggota dewan Pak Sofyan Tan namanya, Pak Dr. Sofyan Tan itu cerita, Mas, itu murid itu dapat PIP dari saya. Jadi itu dapat PIP murid itu. Cuma sama ibunya tidak dibayarkan PIP-nya itu. Nah, begini-begini kan pentingnya ngecek di lapangan juga seperti itu kan. Sehingga kita ini ya harus cek and recheck. Karena kalau tidak kita ini bisa jadi bermasalah kalau tidak hati-hati. Yang sekarang sedang viral lagi itu ibu guru yang harus jalan 6 kilo kemudian digaji 300.000. Saya kira di Sikasa sudah dapat surat dari Pak Bupatinya, sudah dikirim ke saya karena Pak Gubernur Pak Melki langsung telepon saya dan sudah ada surat dari Pak Bupati menjelaskan sang ibu itu sesungguhnya seperti apa. Tapi saya belum ke sana. Nanti kesempatan lain saya usahakan, saya sudah janji untuk nanti ke NTT lagi. Selain ke tempat itu tadi ya. Karena kalau menteri sering jalan itu anggarannya lumayan Bu. Karena kalau menteri kan ada perjalanan dinas, perjalanan dinas. Nah kalau tidak menteri kan perjalanan atas nama Tuhan. Dapatnya terima kasih gitu. Dalam istilah Islam namanya sabilillah itu. Kemudian tes kemampuan akademik. Tes kemampuan akademik itu berbasis komputer Bu. Sehingga nanti kita sudah rancang sistem yang itu disable friendly. Jadi sistemnya dengan komputer. Dulu sudah kita berlakukan ketika ada UN dulu, itu kan sudah semua berbasis komputer. Sehingga kalau ada khawatir nanti nyontek, nggak bisa nyontek karena antara kanan kiri itu soalnya berbeda. Kemudian yang kedua, itu tidak menjadi penentu kelulusan. Jadi kalau ada yang kritik, ini membuat murid itu nanti stres dan sebagainya, itu karena penentu kelulusan. Sekarang tidak menjadi penentu kelulusan, bahkan boleh tidak ikut. Jadi yang tidak siap, tidak usah ikut. Tapi yang siap, ya ikut. Tapi nanti konsekuensi dari dia ikut itu akan ada banyak. Misalnya masuk perguruan tinggi, bahkan banyak kan negara tertentu yang sekarang tidak menerima lulusan SMA Indonesia itu karena tidak ada tes yang berbasis individual. Nah, karena itu nanti tesnya berbasis individual, bukan seperti asesmen yang sampling. Nah, itu alasannya itu. Sehingga kalau ada kenapa tidak wajib, ya karena ada kritik dari para aktivis HAM, itu kan melanggar HAM. Ya sudah, supaya tidak melanggar, kita berikan kesempatan memilih saja.
Nah kalau sudah milih kok masih stres, ya itu urusan sendiri. Sudah kita wajibkan kok gitu kan. Tapi ketika ada kritik itu saya canda gitu. Ya jangankan orang mau ujian, orang mau khutbah saja kalau romo-romo baru itu juga stres kok gitu. Apalagi jemaahnya ada menteri di situ. Wah, lagi terus. Saya juga agak sedikit ngerti nervousnya para romo itu. Karena kita sama-sama juga khotbah kan, dari tempat yang berbeda gitu. Cuma bedanya kalau di Katolik kan kalau khotbah kan nggak dapat amplop kan. Kalau di Islam dapat itu kita masih dapat. Walaupun ya waktu COVID itu kan sebenarnya belum ada khotbah kan. Nah teman-teman khotbah sudah masa COVID ada tulisan khotbah maksimal 5 menit. Biasanya kan maksimal 20. Ini 5 menit. Dia dapat amplop itu, waduh ini 5 menit jangan-jangan isinya berbeda. Kemudian setelah dia buka ternyata isinya sama dengan 20 menit. Jadi akhirnya apa? Ya khotbah cukup 5 menit, panjang pendek isi amplop sama saja. Nah, itu enaknya di Islam bisa bebas. Kalau di Katolik kan mau melayani juga harus izin. Jadi Katolik ini agama yang paling tertib sedunia. Semuanya harus izin. Tapi itulah hebatnya Katolik kan punya pemimpin dunia. Umat Islam itu tidak punya pemimpin dunia, nggak ada. Imam Al-Azhar itu tidak kemudian seperti Paus Fransiskus ketika ke Indonesia, ya biasa aja menyambutnya. Raja Saudi juga biasa aja. Ketika seperti Romo, tidak seperti Paus Fransiskus ke Indonesia itu. Itu hebatnya Katolik yang tidak dimiliki agama manapun di dunia saya kira. Kemudian tidak ada guru, mungkin solusinya tadi itu Bu, nanti bisa kita akan relawan pendidikan yang dia tidak harus di 4 atau S1.